Ribuan rumah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi dan menyebabkan sejumlah aliran sungai meluap. Akibat diguyur hujan deras, ribuan rumah di kota dan Kabupaten Pekalongan terendam banjir. Ketinggian air rata-rata mencapai 60 cm hingga 1 meter. Sejumlah aliran sungai meluap dan merendam lebih dari separuh kota Batik dan sebagian wilayah Pantura, Kabupaten Pekalongan. Ya mungkin karena hujan, ya setelah berhenti ya dengan adanya untuk sungai juga sudah meluap, sudah bisa menampung air, debitnya sudah terlalu besar, karena banjir. Ini warga ngungsi nggak Pak? Ini, Pak? Ya sebagai ada yang ngungsi di kecamatan. Banjir merendam jalur rel kereta api di Petak Pekalongan, Jawa Tengah. Hal ini membuat sejumlah perjalanan kereta api harus dialihkan. PT KAI Daop 4 Semarang menutup sementara jalur Pekalongan Seragi. Hal ini sebagai langkah pengamanan demi mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api. Masih belum dapat dilalui oleh perjalanan kereta api akibat adanya genangan air yang menutup kedua jalur tersebut. Imbas dari kejadian tersebut, KAI Daop 4 Semarang melakukan perubahan pola operasi beberapa kereta api yang melintasi jalur tersebut. Ada 4 kereta api yang kami lakukan perubahan pola operasi. Hujan deras yang menerjang Kabupaten Kendal menyebabkan permukiman warga diterjang banjir. Banjir merendam rumah warga di 7 kecamatan. Banjir yang menerjang Kabupaten Kendal terjadi di Kecamatan Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, dan Pegandon. Ketinggian air bervariasi setinggi 30 hingga 100 cm. Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya sejumlah sungai di Kendal. Bupati Kendal mengungkap segera memperbaiki sejumlah titik penyebab meluapnya sejumlah sungai. Jembatan, ya ini sebetulnya di tahun 2026 kan sudah masuk renja, ya nanti ada peluang nih di pergeseran. Sebetulnya kemarin kan termasuk juga yang digeser, tetapi ini ada peluang nanti kita ada pergeseran karena ada jalan kabupaten yang kita anggarkan, terus kemudian juga dapat dari provinsi lah. Nanti ada peluang untuk menggeser ini, jadi tidak harus menunggu perubahan. Tanggul Kalimalang di Desa Margakaya, Karawang, Jawa Barat jebol. Imbasnya, 1 rumah ambruk dan ratusan rumah lainnya terendam banjir. Diperkirakan ada 400 rumah warga di Desa Margakaya terdampak banjir akibat jebolnya Tanggul Kalimalang pada Jumat lalu. Meski terendam banjir, namun masih ada sebagian warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Merendam kurang lebih 400 kakak masyarakat di Dusun 2 ini kalau tidak salah. Ratusan dan merendam tadi hitungan sementara sawah sekitar 62 hektar. Dan mungkin ini saluran pasti tembusnya ke Sukamamur, Purwadana, dan ke Karangligar, Dusun Kampek. Proses perbaikan Tanggul Kalimalang di Desa Margakaya, Karawang, Jawa Barat yang jebol pada Jumat pagi terus dilakukan agar dampaknya tidak terus meluas. 3 alat berat diterjunkan untuk mempermudah upaya perbaikan. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat yang telah kami rekam sebelumnya. Saat ini saya berada di titik lokasi jebolnya Tanggul Kalimalang yang terjadi pada Jumat pagi, dan dampak dari jebolnya tanggul tersebut berimbas pada terendamnya ratusan rumah di Desa Margakaya, kemudian 1 rumah ambruk dan hampir 65 hektar sawah itu terendam. Dan saat ini suplai air ke DKI Jakarta, informasi yang kami dapatkan juga terganggu. Namun ada sejumlah upaya yang saat ini telah diupayakan oleh pihak PJT yang terus berupaya untuk memperbaiki tanggul yang jebol ini. Dan beberapa upaya yang dilakukan adalah
bendungan, sementara menggunakan rujuk kayu dolken, kemudian memasang bronjong berisi batu, dan untuk mempermudah pekerjaan tersebut, PJT juga menurunkan 3 alat berat dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang serta TNI yang langsung melakukan upaya-upaya perbaikan, membantu agar kemudian proses perbaikan ini terus dilakukan dan cepat selesai agar kemudian dampak yang ditimbulkan tidak terus meluas. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, untuk mengurangi genangan banjir di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Bupati Kudus mengecek sejumlah pompa pengendali yang ada di kolam retensi. Di kolam retensi ini terdapat 5 pompa yang sudah difungsikan sepekan terakhir. Diharapkan dengan pompa di kolam retensi ini bisa mengurangi genangan di perkampungan warga. Jika kondisi cuaca membaik dan curah hujan menurun, diperkirakan 7 jam ke depan genangan banjir di permukiman warga bisa surut hingga 30 cm. Dari kolam retensi Tanggulang ini juga dihidupkan, artinya kalau sana nanti ada 80.000 liter per detik, di sini 5.500 liter per detik. Moga-moga dengan waktu durasi kurang lebih 7 jam bisa mengurangi kurang lebih 30 cm. Karena cap areanya yang terdampak ini kan sangat luas sekali, gitu. Mohon doanya semoga upaya-upaya kita, upaya dari pemerintah pusat, ya, semuanya berkolaborasi untuk bisa menuntaskan genangan-genangan di Kabupaten Kudus. Banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengganggu berbagai aktivitas warga, termasuk prosesi pemakaman. 1 jenazah warga setempat terpaksa dinaikkan ke perahu menerjang banjir yang mencapai 1 meter untuk menuju ke pemakaman. Dalam rekaman video amatir warga, prosesi pemakaman seorang warga Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terpaksa dilakukan di tengah banjir. Jenazah dibawa menuju permakaman dengan cara dinaikkan ke atas perahu sampan karena lokasi permakaman berada di perbatasan desa dan aksesnya terendam banjir. Mobil jenazah yang biasa digunakan tidak bisa melintasi daerah karena ketinggian air mencapai 1 meter. Dinaikkan perahu dari desa. Kemana itu pemakamannya? Pemakaman di Desa Minto Basuki di perbatasan desa. Pemakamannya terendam banjir, tapi tadi yang ditaruh yang bagian tinggi. Yang bagian tinggi. Di Desa Minto Basuki tercatat lebih dari 240 rumah terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi di wilayah itu. Iwan Miftahudin, Pati, Jawa Tengah. Di tengah keterbatasan akses darat dan jauhnya fasilitas kesehatan, warga di Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di pedalaman kini punya speedboat ambulans terapung. Warga pun senang agar warga yang dirujuk ke kota bisa mendapatkan pengobatan yang maksimal. Informasinya usai jeda di Kompas Siang.